Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Marani dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah Emotional Intelligence. 1. Jelaskan arti Emotional Intelligence. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagai berikut. Tujuan mempelajari emotional intelligence. Apabila seseorang memiliki emotional intelligence yang tinggi, kita dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emotional intelligence, kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Manfaat memiliki emotional intelligence. Memiliki kecerdasan emosional akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Ranah intrapribadi atau inner self batinia berupa kesadaran diri, sikap kesadaran dan keberanian, kemandirian, penghargaan diri, aktualisasi diri. Ranah antar pribadi atau keterampilan berinteraksi berupa empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan antar pribadi. Ranah penyesuaian diri atau kemampuan menilai dan menanggapi sesuatu yang sulit berupa pemecahan masalah, uji realitas, dan sikap fleksibel. Ranah pengendalian stres, kemampuan menanggung stres tanpa kehilangan kendali. Ranah suasana hati umum, kemampuan mengembirakan diri sendiri maupun orang lain. Hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence. Tidak dapat menyatakan emosi, adanya beda perlakuan anak laki-laki dan perempuan, terlalu emosional, prestasi atau harapan memiliki kemampuan, tidak ada motivasi diri, sukar untuk berempati, kesulitan membina hubungan. Contoh dan implementasi emotional intelligence. A. Lingkungan kelas aktif berdialog, dapat membangun pertemanan, memahami sikap dan emosi lawan bicara. B. Lingkungan kampus aktif mengikuti UKM dan organisasi dengan tujuan menumbuhkan sikap bersosialisasi, menambah relasi, dan membangun kepercayaan emosi dalam organisasi. C. Lingkungan kerja berbaur kepada rekan kerja dapat menumbuhkan sikap peduli antar sesama rekan kerja. D. Lingkungan masyarakat mengikuti gotong royong guna menumbuhkan sikap kekeluargaan, saling membantu, dan peduli antar sesama. Implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era globalisasi, revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Era globalisasi tentunya membawa banyak dampak, bagi dampak positif maupun dampak negatif. Sisi positifnya adalah informasi pengetahuan mudah diperoleh. Sedangkan sisi negatifnya yaitu krisis moral atau perilaku anak Indonesia mengalami perubahan dari negara luar yang dibawa ke Indonesia dan langsung diserap tanpa memilah perilaku yang seharusnya diambil. Era revolusi industri 4.0. Berbicara tentang pengaruh era revolusi industri 4.0, semua sektor bisnis mengalami pengaruhnya seperti manusia digantikan mesin. Tapi kita tidak usah khawatir karena paling tidak masih ada 4 alasan kecerdasan emosi tetap akan dibutuhkan, yaitu 1. Secanggih-canggihnya sistem artificial intelligence atau AI yang berusaha meniru manusia belum bisa mengalahkan emosi yang dimiliki manusia. 2. Ketulusan. Sehebat-hebatnya mesin yang dapat tersenyum dan menangis tidak dapat menggantikan senyuman atau tangisan tulus manusia. 3. Mesin itu efisien dan serba praktis, tapi belum tentu efektif dan fleksibel seperti manusia. 4. Mesin tidak bisa kompromi dengan yang gaptek. Hanya manusia yang dapat memahami dan mencoba mentolerir dan sabar saat ada orang yang bilang, "Saya nggak paham, tolong bantuin dong." Era Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, seperti internet, kecerdasan buatan, big data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 10 kemampuan utama yang paling dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, yaitu dapat memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemampuan memanajemen manusia,
bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, berorientasi, mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, dan fleksibel kognitif. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.